A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, pemirsa TV 9 yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dengan Iim dalam kajian ekonomi Islam. Kali ini temanya adalah kenapa kita perlu berinvestasi sejak dini. Jadi kita akan membahas apa itu investasi, kenapa perlu investasi. Jadi nanti endingnya, tujuannya adalah mempersiapkan masa depan yang cerah, yang kinclong. Mempersiapkan itu. Investasi itu apa? Investasi adalah mempertahankan, mengelola, menanam modal harta kita, itu dikelola saat ini dengan tujuan apa? Supaya nanti mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Lah berarti sama dong Bu dengan menabung? Loh enggak. Kalau menabung itu kita punya dana ditabung. Kalau investasi tidak hanya nabung, tetapi dikembangkan, dikelola supaya ada penambahan, tumbuh, tambah nilainya, tambah kekayaan kita. Jadi kalau nabung itu tujuannya adalah, tujuan nabung itu untuk masa depan, untuk menyimpan saja. Tapi kalau investasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau investasi ada resikonya, namanya orang usaha, kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau nabung itu apa ya? Nggak ada resikonya. Tapi tergantung nabungnya, Bapak Ibu. Kalau panjenengan nabung 1 juta, nggih, titipkan ke rekening bank 1 juta ya, itu pasti berkurang. Berisiko juga karena apa? Administrasi kanggo nopo niku merawat rekeningnya panjenengan niku itu ada dananya. Paling murah sekarang itu administrasi bank kayaknya 10.000 deh. 10.000. Barang panjenengan nyimpen duit emang 1 juta. Itu jadi bisa berkurang. Karena apa? Bunga atau bagi hasilnya yen 1 juta. Halah mung pirang ewu ngono lho. Pokoke ngono. Wong saya punya rekening salah satunya misalnya di suatu bank pemerintah. Setiap bulan tuh kurang karena administrasinya sekitar 11.500. Lah, ora cocok. Itu nabung loh ya. Nah, jadi walaupun nabung itu bagus, nanti kalau ada kebutuhan kita bisa pakai itu, tidak harus ngutang-ngutang. Tetapi nggak cukup harus nabung tok. Harus berinvestasi. Kenapa harus berinvestasi? Iya, karena apa? Terjadi inflasi. Oh lah, Bu Imiku ngomong apa sih? Inflasi. Apa inflasi? Inflasi itu naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Apa kue maksudnya, Bu? Iya, nilai uang tahun 2015 kemarin sama-sama 100 ribunya dengan nilai uang 100 ribu saat ini iku luwih murah nilai uang saat ini. Jadi contohnya mie instan paling gampang. Dulu pas aku kuliah tahun 90-an, kuwi regane mie instan sak bungkus 200 rupiah. Sekarang berapa Bapak Ibu? Mie instan itu harganya berapa? 2.500, 2.500. Bahkan ada yang 2.800. Berarti 10 berapa ya? 10 kali lipat. Pokoknya 10 kali lipat. Artinya apa Bunda, Mbak Yu, Mbak, Mas, yang panjenengan boten nate investasi, kuwi berarti artone panjenengan nilainya akan semakin berkurang. Lah, nanti kalau ada persoalan ada persoalan misalnya kan kita itu semakin tua semakin kurang produktif. Misalipun nuwun sewu sing boten PNS, misalipun sing boten punya pekerjaan yang tetap, misalnya penjual buah-buahan, di pasar induk. Kalau dulu masih muda, nggawa rengkek, isine pelem, rengkek gede banget, masih kuat. Tapi semakin tua,
kekuatannya berkurang, tentu kulaannya juga tidak semakin sering. Jadi kalau dulu ketika produktif, misalnya dapat keuntungan satu hari bisa 200.000, nah nanti semakin tua mungkin karena tenaganya juga berkurang kan, jadi mungkin mau 1.000 dan lain sebagainya. Padahal kebutuhan kita semakin tua itu kurang sehat, mungkin kurang produktif. Kalau kurang sehat apalagi sakit. Nah kalau sakit itu berarti kudu ono wong punya harus asisten rumah tangga sing rumat, sing gawe ke bubur dan lain sebagainya. Berarti kan kebutuhan dananya semakin bagus, semakin banyak. Lah misalnya pun harta kita tidak diinvestasikan, kit mbiyen misalnya saya sejak muda itu nabung Bu, nabungnya misalnya sekarang ada 100 juta, lah 100 juta sekarang dengan 100 juta pada tahun 1990 itu sangat beda. Contohnya kakean Bu, 100 juta ini contohnya inflasiku ya, dulu saya kuliah di UIN Jogja, SPP-nya 60.000 per semester. Barang sekarang, Mas Wawin, halo UKT-nya berapa? Ada yang UKT-nya S1 itu 9 juta. Bayang no, sudah berkali lipat itu. Ya, jadi seandainya uang 10 juta zaman tahun 90 dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Jadi, kenapa perlu investasi itu diantaranya tadi? Agar nilai uang kita itu bisa nututi ketika berubah tahun ketika terjadinya inflasi. Ya, persoalannya aset apa saja yang bisa diinvestasikan? Ada aset real. Aset real itu berarti rumah, tanah, pekarangan, kebun, emas. Bu, kalau mobil gimana? Alah, jadi sopo kuwi? Mobil iku ngorot, ora investasi, malahane duit ngilang kabeh. Ora sanggaya to. Mertuane ning ngarepe omah ndodok ndek mobil barang, ya. Enggak investasi itu. Itu investasi real ya. Kemudian ada investasi finansial. Investasi finansial itu bongsone sing pasar saham, ada deposito, tabungan, urutannya tabungan, deposito, emas, kemudian saham atau reksadana. Itu yang investasi finansial. Loh, kalau begitu berarti investasiku hanya untuk orang yang kaya? Enggak. Ya. Jadi investasi itu siapapun yang di finansial, misalnya bayangannya kok nih pasar saham. Loh, sekarang itu banyak aplikasi Bapak Ibu Mbak Mas ya. Jadi panjenengan cukup 1 bulan 100.000, titipkan aja ke reksadana, itu sudah bisa investasi. Lah kalau yang investasi real tadi, panjenengan kebetulan punya tanahnya, rumahnya, usahakan tidak dijual. Lah Bu, kanggo sekolah anak, kanggo mak bendino kerja, supaya apa? Tanahnya itu tidak dijual, itu pun sudah bentuk investasi. Karena apa? Tanah sekarang misalnya di sini nih per meter mungkin 2 juta. Loh, 10 tahun lagi ini sak meter wis 10 juta. Itu artinya investasi. Jadi Bapak Ibu, investasi itu bukan punya orang kaya saja, tapi orang biasa saja yang kebetulan punya tinggalan tanah, rumah dan lain sebagainya. Jangan dijual. Untuk keperluan sehari-hari panjenengan harus bekerja supaya apa? Itu tadi tanah, rumah dan lain sebagainya untuk investasi. Pirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tadi itu pentingnya berinvestasi, okay? Apa ya? Karena apa? Uang kita ya, uang kita itu pasti terjadi penurunan nilai karena inflasi. Inflasi itu naiknya harga barang itu terus setiap tahun, harga barang dan jasa itu terus naik. Nah kalau kita nggak berinvestasi, maka kita nggak nututi dengan perubahan terjadinya inflasi itu. Nah aset yang bisa untuk investasi adalah aset real, tadi emas, emas, kemudian mobil, salah mana, emas, rumah, tanah. Nah sekarang biasanya saya pengen berinvestasi yang berbeda, karena investasi juga harus apa ya, harus macam-macam. Jangan tanah kabeh, enggak. Memang harus macam-macam lah. Sekarang untuk anak-anak milenial, latihan, nggih. Bapak Ibu yang kurang milenial enggak apa-apa ya. Putra-putri ini diajari. Itu ada yang bisa untuk investasi aset finansial. Ya, aset finansial itu sing lewate nang bank, lewate ning pasar saham. Di antaranya pertama adalah tabungan ya. Tabungan walaupun tidak tumbuh tapi lumayan, karena investasi tabungan itu mendisiplinkan kita supaya apa? Mencegah jangan terlalu boros. Nah, jadi yang pertama itu tadi tabungan, yang kedua
deposito ya. Deposito itu tabungan, tapi luwih kalau tabungan kan bisa sewaktu-waktu diambil. Ya, bisa saja aku baru nabung kemarin tapi saya butuh tak cukup. Itu tabungan. Kalau deposito nggak bisa. Tabungan berjangka. Jadi waktunya itu ada yang 1 bulan, 3 bulan, selama belum jatuh tempo nggak bisa diambil. Tapi deposito itu ada yang non penalti. Jadi nol penalti itu misalnya perjanjiannya 3 bulan, tapi ternyata sebelum 3 bulan aku butuh, diambil dulu tanpa kena denda juga ada. Ya, sekarang variasinya macam-macam. Kemudian yang selanjutnya adalah obligasi. Obligasi itu surat utang dari lembaga pemerintah maupun swasta. Jadi pemerintah ketika mau membangun jalan tol misalnya, kemudian butuh dana, maka menerbitkan obligasi, atau kalau dalam syariahnya namanya syukuk. Ya. Itu berarti per lembar-lembarnya, misalnya per lembarnya 10 juta, kita beli berapa lembar, itu bunganya atau bagi hasilnya ada yang di depan, ada yang di akhir. Dan obligasi yang saya jelaskan tadi itu berarti semakin ke sini batine untungnya lebih banyak ya. Jadi deposito obligasi itu lebih banyak keuntungannya dari deposito gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah saham ya. Saham itu surat kepemilikan perusahaan. Nah, ini sekarang itu harus gaya ya. Saya juga menjadi pemiliknya PT Semen Gresik. Padahal duweni mung sak slot. Sak slot itu isinya 100. Misalnya ternyata sak slot itu ono sing regane mung 500 rupiah, ada yang 100 rupiah begitu ya. Tapi gaya kalau ada rapat umum pemegang saham. Jenengan yang cuma 1 slot aja berharap diundang talah, aja sombong. Jadi kenapa kemudian jadi kenapa misalnya privat ya yang punya pemerintah itu harus di atas 50%, karena apa? Kalau 51% berarti suara kita sebagai pemilik saham kuat. Jadi kalau ada voting kita menang. Gitu loh ya. Ben rada ngerti titik lah. Panjenengan kalau pemula ojo wanen lewat langsung nang pasar saham. Pemeneh kemudian. Jadi investasi di pasar finansial itu kan ada resikonya ya. Resikonya bukan karena kemungkinan kerugiannya, tetapi resikonya itu karena terlalu serakah. Saya ulangi ya, ojo kemaruk, ojo serakah kalau mau berinvestasi. Lah wong ora pengalaman babar blas, tiwas semangat. Ini setelah pandemi, kemarin kan hancur tuh ya nilai saham. Setelah ini ada pertumbuhan ekonomi, tak dol tanahku buat beli sahamnya Unilever misalnya. Lah, ku jenenge serakah, orang duwe ilmune koyo ngalamat jenengan bunuh diri, ya. Jadi jangan sampai kebablasan. Orang berinvestasi jangan sampai untuk berinvestasi sampai menjual aset kita. Keliru banget. Nggak ada. Jadi nggak ada keuntungan dari investasi itu yang bisa mengimbangi dari hasil investasi panjenengan sendiri. Jadi jangan sampai. Nah, sekarang kalau kemudian pemula harus bagaimana? Lewatlah reksadana. Apa iku Bu reksadana? Gampangane panjenengan, saya, Mbak Ais, Mbak V ya, rada melarat. Tapi pengen investasi. Cukup dikumpul ke ya. Misalnya manajer investasi nih Mas Black. Mas Black, aku titip ke bla 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 bla. Engko Mas Black sing mengelola duit kita. Jadi di saham itu Mas Black yang nanti saham itu kalau di YouTuber itu pasar saham itu ibaratnya bursa efek Jakarta misalnya, itu ibaratnya pasar buah. Pasar buah. Lah saya mau beli, boleh nggak beli kate sairis? Ini pasar induk kok tuku kate sairis. Kemudian mangga mudanya ya sairis tok, karena aku mau buat rujak tapi nggak punya. Lah, itu nggak bisa. Makanya saya titipkan ke Mas Black yang jadi pedagang rujak di situ, aku butuhnya ini. Gitu loh. Gambarannya begitu. Jadi enaknya reksadana itu kita titipkan aja uangnya, nanti yang ngurus Mas manajer investasi itu. Kemudian uangnya juga bisa diambil sewaktu-waktu. Tinggal kita hubungi aja manajer investasi, saya butuh ini, bisa nggak? Itu 2-3 hari bisa cair uang kita, liquid ya. Kemudian juga tidak terkena pajak. Itu di reksadana itu seperti itu. Cuman ya harus hati-hati. Jadi reksadana itu orangnya yang manajer investasi itu harus ada izin. Izin sebagai wakil, apa Mbak namanya Mbak? Wapertnya. Jadi wakil agen
penjual efek reksadana. Jadi orangnya itu juga berizin OJK, dan orang yang berizin OJK ini kerjanya di lembaga investasi yang ada izinnya, Asosiasi Pedagang Efek Reksadana. Jadi kalau ada orang menawarkan, hati-hati, ada orang menawarkan, sampean mau latihan bisnis saham lewat saya saja secara pribadi, ya? No, nggak mungkin. Karena apa? Dalam dunia begitu nggak ada orang bekerja secara individual tanpa mengatasnamakan lembaga itu tadi. Ya, jadi jangan hati-hati, pokoknya ojo serakah, ojo lah rongok kayak buim kudu ngene-ngene. Itu salah besar. Jadi itu tadi, oleh karena itu misalnya mau investasi yuk hati-hati. Ya. Jadi pertama pastikan, kan saniki kathah banget ya, ternyata investasi bodong. Ada penggandaan uang, mungkin toh. Logikanya kalau dia bisa menggandakan uang lapo dadak golek yaku. Buat dia sendiri kenapa sih? Nyatanya kan pokoknya nggak mungkin. Jadi contohnya tadi, ya, nggak ada orang yang bekerja secara individu, manajer investasi. Pasti dia harus mengatasnamakan lembaganya. Jadi hati-hati dengan investasi bodong. Pertama adalah cek legalitasnya. Cek legalitasnya kemana, Bu? Ke OJK. Karena OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, itu lembaga independen yang mempunyai hak mengatur dan mengawasi semua yang bergerak di bisnis keuangan, bank maupun non-bank, itu semuanya ke sana. Kemudian kalau ada tawaran terlalu menggiurkan, dapat investasi 10 juta, nanti bulan depan jadi untung 1 juta, gede dan cepat, mungkin banget. Kemudian caranya mereka, cirinya dia palsu ya, bodong, itu caranya ngerayu tuh dengan memaksa-maksa. Jadi kita pakai psikologisnya orang yang gubuhan, itu langsung tanda tangan parah. Jadi kalau kita ditawari investasi kemudian ragu, yang benar adalah diam, mandek, tunggu sehari 2 hari. Itu pasti panjenengan akan memikirkan ulang. Jadi begitu ya Bu, Mbak, Mas. Jadi investasi sejak dini itu supaya uang kita aman, bisa nututi sebagai tujuan kita nanti di masa depan. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, masuk ke segmen akhir. Kalau tadi apa itu investasi, kemudian apakah yang middle class, bahkan kita juga bisa berinvestasi, bisa, jangan khawatir ya. Jadi berapapun bisa asal tahu caranya, tadi sudah. Kemudian yang kedua, jangan serakah demi investasi kemudian aset kita yang real, ada tanah, ada rumah dijual, itu juga enggak. Nah, sekarang kemudian apa sih pentingnya investasi ya? Jadi yang pertama adalah menyiapkan masa depan yang kinclong, masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia, orang susah mikir duit. Karena apa? Semakin tua tadi kondisi fisiknya juga sudah berbeda, kemudian belum kalau sakit, belum kalau punya penyakit menaun dan lain sebagainya. Nah, kalau panjenengan kemudian tidak mempersiapkan investasi kan uang yang kita tabung, beda dengan tabungan ya. Uang yang kita tabung, yang kelola itu semakin hari semakin bertambah. Jadi nanti bisa menyesuaikan panjenengan pengen apa saja. Caranya investasi nanti kalau sudah tua itu kan saya pengen jalan-jalan ke Eropa. Oh loh, Bu, ora sakat dhuwuren, ora ya wis ora dhuwur-dhuwur, tapi setidaknya saya pengen haji. Nah, pengen haji ketriyen mboten nate dereng daftar. Lah berarti hajinya pakai haji plus. Haji plus itu di atas 300 juta misalnya. Lah, yang panjenengan sudah investasi bisa itu. Bu, ora kaji-kajian lah, tapi saya pengen umroh setiap tahun bisa. Sopo sing ngomong ora iso. Bu, saya pengen ziarah. Ini banyak yang cerita. Jadi ziarah saja nuwun sewu nggih. Ada ibu-ibu dulu tuh anaknya 8. Orang sempet melu ziarah barang tua pengen ziarah, kakinya sudah nggak bisa jalan, uangnya juga terbatas. Ya piye, yo ganti kalau gitu kasusnya ya, anaknya sing punya mobil mbok gendongen. Tapi setidaknya dengan berinvestasi, keinginan cita-cita masa depan kita atau apa yang belum terwujud, insya Allah bisa diwujudkan dengan tabungan panjenengan karena investasi. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya investasi? Yang kedua adalah mewujudkan kebebasan finansial.
Napa niku kebebasan finansial? Kebebasan finansial itu tidak harus dituntut bekerja keras, tetapi investasi harta kita tadi sudah memberikan penghasilan pasif secara tetap. Apa penghasilan pasif, Bu? Kita nggak kerja, tapi untungnya bagian misalnya saya punya warung, nah ini warung pule, rumah pule misalnya, itu sudah dibangun oleh yang punya itu sejak awal, tinggal kemudian menikmati hasilnya. Nah, itu namanya kebebasan finansial. Saatnya uang yang bekerja untuk kita, bukan kita kerja untuk mendapatkan uang. Jadi kalau sekarang itu ya masing-masing baru merintis usaha, itu berarti kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi dengan investasi nanti uanglah yang akan memberikan kita kepuasan. Ya, bekerja untuk kita. Kemudian yang ketiga adalah melatih disiplin diri dalam mengelola keuangan. Dengan berinvestasi, ini uang yang saya dapatkan ada yang untuk kebutuhan pokok, misalnya gaji saya 5 juta, kemudian untuk makan 2.500.000, tak tabung 500.000, berarti yang untuk investasi 2 juta. Nah, kalau kita sudah terbiasa berinvestasi kayak gitu, maka disiplin. Pengen opo-opo konsone poya-poya, itu juga kita nggak usah. Jadi salah kaprah, masa muda itu masa untuk berfoya-foya. Sekali hidup kenapa dinikmati? Wah, itu salah weh. Ini salah kayak gitu salah ya. Sing bener tetap panjenengan Mbak Mas ya, anak-anakku tetap harus berinvestasi. Kemudian yang keempat adalah menambah. Jadi dengan investasi itu menambah nilai aset dan kekayaan kita. Nah, jadi kalau kita investasikan misalnya, dulu ini rumah pule mungkin ketika membangun ini dengan tanahnya paling seharga 500 juta mungkin. Tetapi dengan diinvestasikan kayak gitu, setiap bulannya dapat penghasilan dan lain sebagainya. 5 tahun lagi ini sudah berapa kira-kira Mas? 10 miliar nggak boleh. Nah, itu karena diinvestasikan. Kemudian yang terakhir yaitu membantu pemerintah menjaga inflasi. Kalau kita investasikan, berarti kita kan nggak pinginan tuku-tuku. Kalau kita kemudian tidak berinvestasi, apa-apa serba dibelanjakan, berarti menambah permintaan akan barang. Kalau permintaannya banyak, maka harganya naik. Lah,